Oke, bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Teman-teman semua, balik lagi di channel Hero Trader Community. Di kesempatan kali ini saya akan sedikit berbagi kembali tentang basic teman-teman belajar di trading forex melalui MetaTrader ya. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit pengenalan basic di menu-menu MetaTrader 4 yang ada di PC. Jadi MetaTrader 4 ini ada dua opsi teman-teman. Yang pertama, kalian bisa install di PC atau di laptop, dan yang kedua adalah teman-teman bisa install aplikasinya di handphone ya. Downloadnya kalau di handphone itu melalui Play Store atau iOS ya. Sorry, di Play Store atau di App Store. Kalau iOS berarti pakainya App Store. Kalau di Android berarti pakainya Play Store. Nah, pengenalannya apa saja supaya nanti teman-teman tidak gagal paham, simak terus video ini sampai dengan selesai. Dan jangan lupa yang baru menemukan channel saya, klik tombol subscribe sebagai bentuk support untuk mengembangkan channel ini dan berbagi edukasi trading secara simple dan profitable. Check this out. Oke, baik teman-teman. Yang pertama, untuk penjelasan tutorial MT4 atau MetaTrader 4 di PC ini, jelas yang pertama kali teman-teman lakukan adalah mendownload aplikasi MetaTrader-nya ya, MetaTrader 4. Biasanya kalau teman-teman sudah melakukan registrasi di broker tertentu, di platform broker tersebut biasanya sudah menyediakan yang namanya platform MetaTrader 4, baik itu untuk Windows ataupun iOS ya. Nah, kalau teman-teman belum menemukan cara downloadnya di mana, teman-teman bisa langsung googling terlebih dahulu ya. Teman-teman bisa langsung ketik aja di sini di Google, download MetaTrader yang 4 ya. Download MetaTrader 4, maka teman-teman scroll ke bawah. Nah, di sini ada metatrader4.com yang tulisannya download MetaTrader for PC, iPhone, iPad, and Android. Ya, teman-teman klik aja dulu di sini. Ya, nanti akan dibawa ke halamannya. Nah, di sini teman-teman akan menemukan download MetaTrader 5 for Windows ya. Jadi nanti teman-teman bisa ambil di sini. Nah, sebentar, ini coba kita klik dulu ya, MetaTrader 4. Ini gambarannya seperti ini, nanti teman-teman bisa lihat ketika sudah masuk di aplikasi MetaTrader 4-nya ya. Kalau untuk di handphone seperti ini, kemudian untuk yang di iPad itu juga sama. Nah, teman-teman nanti tinggal download aja di sini ya, MetaTrader 4 and open a demo account to receive all this for free. Nah, ini teman-teman tinggal klik saja, nanti akan diarahkan langsung ke downloadnya ya. Lihat di sini sudah terdownload. Setelah itu baru teman-teman nanti open saja. Nah, untuk cara installnya tinggal diklik next aja ya teman-teman. Contoh misalkan nih, saya buka seperti ini, saya klik aplikasinya. Maka di sini ada tulisan yes or no, pilih yang yes. Nah, di sini teman-teman tinggal diklik aja next sampai dengan selesai ya. Karena di sini saya sudah menginstall aplikasi MetaTrader-nya, jadi ini saya lewati terlebih dahulu. Ini saya cancel. Maka tampilan awalnya nanti ketika sudah login seperti ini. Nah, kemudian yang pertama harus teman-teman lakukan adalah teman-teman harus sudah terdaftar di salah satu broker yang teman-teman pakai, yang teman-teman gunakan sebagai media untuk transaksi tradingnya ya. Nah, kalau teman-teman masih bingung mau menggunakan broker yang mana, saya sudah merekomendasikan broker yang saya gunakan ya. Jadi saya menggunakan dua broker di sini, linknya ada di bawah, baik itu broker lokal ataupun broker luar. Broker lokal dan broker luar ini sama-sama terregulasi di negaranya masing-masing. Kalau broker lokal artinya dia sudah terregulasi di regulasi Indonesia seperti Bapepti ya. Kemudian kalau yang lokal itu jelas juga sudah terregulasi di negaranya
Seperti itu, oke. Nah, begitu teman-teman sudah login seperti ini, sudah masuk ke tampilan awal dari MetaTrader, biasanya nanti teman-teman akan dibawa ke halaman seperti ini. Kemudian teman-teman pilih menu file, ada di pojok kiri atas, diklik seperti ini. Kemudian teman-teman pilih yang login to trade account ya di sini. Nah, teman-teman ketika sudah registrasi di broker tertentu, maka teman-teman akan mendapatkan ID login dan passwordnya serta servernya, teman-teman. Ya, serta servernya. Oke. Kalau teman-teman menggunakan brokernya sudah mendaftar akun live atau akun real, maka teman-teman nanti akan diberikan server yang digunakan, server yang mana. Itu nanti akan dapat datanya biasanya melalui email atau di websitenya si broker tersebut setelah teman-teman registrasi ya. Kalau sudah memasukkan ID dan passwordnya kemudian servernya juga, kemudian tinggal klik login saja, maka tampilannya nanti di sini seperti ini ya. Ada ID-nya, kemudian ada nama dari pemilik akunnya. Oke, tampilan awalnya seperti ini. Nah, yang pertama akan saya bahas adalah bagaimana memunculkan mata uang yang akan ditransaksikan di platform MetaTrader 4 ini. Nah, teman-teman pilih menu icon yang nomor 3 dari pojok kiri atas ya, 1, 2, 3. Nah, yang gambarnya anak panah hijau dan merah, tulisannya Market Watch. Tinggal diklik saja, maka di sini nanti semua akan muncul ya. Nah, biasanya untuk tampilan awal marketnya itu hanya muncul di mayor pair saja ya. Nah, kalau untuk memunculkan semua marketnya atau semua mata uangnya, teman-teman bisa langsung klik dulu sembarang di salah satu mata uang, kemudian klik kanan, kemudian pilih show all ya. Kalau sudah diklik show all, maka semua nanti tampilannya akan muncul banyak banget mata uang yang ditransaksikan di platform tersebut atau di broker tersebut. Oke. Nah, setelah itu kalau sudah, teman-teman pilih misalnya untuk membuka chartnya ya, chart ini tampilan grafiknya. Untuk membuka chart di pair tertentu, misalnya ya, saya contohkan saya akan transaksi di Euro USD, maka teman-teman pilih terlebih dahulu Euro USD, kemudian klik kanan, kemudian pilih chart window ya. Maka tampilannya akan dibawa ke sini dan teman-teman bisa lihat di pojok kiri atas ini ada tulisan Euro USD. Oke. Nah, ini tampilannya seperti ini. Oke, ini saya perbesar dulu. Nah, dan di sini teman-teman, kalau tampilannya sudah muncul, maka teman-teman sudah bisa melakukan analisa terlebih dahulu. Cuman untuk analisa, teman-teman nanti akan bisa melihat video-video sebelumnya atau nanti setelah ini yang nanti akan selalu saya share. Cuman saya akan mengenalkan beberapa fitur-fitur aja yang ada di MT4 ya. Nah, ini untuk Market Watch. Kemudian untuk menggunakan indikator-indikator bawaan atau indikator-indikator default dari aplikasi MetaTrader, teman-teman pilihnya yang navigator. Navigator ini gambarnya folder sama bintang, lokasinya ada di atas pojok kiri atas, berarti nomor berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ini diklik, maka nanti munculnya adalah ini teman-teman. Ini Market Watch-nya saya hilangkan dulu ya. Nah, ini diklik yang gambar folder sama bintang ini diklik, maka nanti muncul seperti ini dan di sini ada tulisan indikator. Nah, indikator ini tombol plusnya diklik saja, maka di sini akan muncul seluruh indikator indikator default dari MetaTrader 4. Ada banyak sekali ya. Untuk tren ada Bollinger Band, envelopes, moving average, parabolic SAR dan lain-lain. Silakan teman-teman gunakan indikator mana yang cocok untuk dilakukan analisa pada market yang teman-teman akan transaksikan. Oke. Ini adalah untuk melihat indikatornya. Caranya seperti apa? Contoh saya akan menggunakan indikator tren yaitu moving average. Teman-teman pilih aja moving average-nya, kemudian klik kanan, kemudian pilih yang attach to chart. Nah, seperti ini muncul perintah teman-teman mau menggunakan period berapa. Saya akan rubah periodnya ke period 100, shift-nya tetap 0, MA metodenya ini menggunakan eksponensial, apply-nya itu close, warna garis dari moving average-nya warna merah, kemudian tinggal klik OK.
Nah, maka di sini akan muncul moving average-nya. Oke, ini saya close dulu. Nah, tampilannya nanti akan jadi seperti ini, teman-teman. Jadi akan lebih mudah untuk menganalisanya ya. Kemudian yang kedua, untuk transaksinya gimana, Mas? Ngeklik tombol buy dan sell-nya di mana, Mas? Biasanya itu akan muncul di tampilan layar market ini ya. Teman-teman lihat di sini ada tulisan Euro USD. Kalau pertama kali mengaktifkan, dia akan langsung muncul. Nah, tampilannya seperti ini ya, akan muncul tampilan seperti ini. Kalau ternyata kok nggak muncul tulisan sell dan buy-nya, teman-teman anak panahnya diklik dulu nih ya, show trade panel ini diklik, nanti dia akan muncul. Terus untuk merubah lot, nah lot ini di sini teman-teman yang ada 1.00 ini dirubah dengan lot yang teman-teman gunakan ya, disesuaikan dengan saldonya teman-teman. Nah di sini saya menggunakan 0,10 katakanlah seperti itu ya. Nah maka ketika nanti teman-teman sudah menganalisa dan ada momentum buy atau sell, teman-teman tinggal pilih aja salah satu tombol ini. Kalau diklik buy ya buy, kalau diklik sell ya nanti sell, seperti itu. Oke. Kemudian di sini ada beberapa tampilan teman-teman. Ada candlestick, kemudian ada bar chart dan ada line chart. Nah, perbedaannya apa? Ini hanya perbedaan dari tampilannya saja. Nah, kebetulan saya di sini menggunakan candlestick ya. Di sebelahnya auto trading, ini semua tampilan akan sama teman-teman. Di sebelah auto trading itu ada 3 pilihan visual dari market ya. Kalau teman-teman memilih untuk bar chart, maka tampilannya akan seperti ini. Kalau teman-teman memilih candlestick, ya teman-teman akan tampilannya seperti ini. Nanti warna-warna ini bisa dirubah sendiri ya. Kalau bawaannya biasanya kalau backgroundnya hitam, nanti tampilannya hijau dan putih. Kalau backgroundnya putih, nanti tampilannya hitam dan putih gitu. Kalau dirubah ke line chart gimana? Nah, line chart itu seperti ini line chart ya. Terus kemudian ini saya biasanya menggunakan candlestick supaya lebih mudah aja ya. Saya rubah ke candlestick. Nah, setelah itu kalau misalkan kok chartnya beda ya Mas, di tempatnya Mas kok kecil, di tempat saya besar. Nah teman-teman untuk membesarkan dan mengecilkan ada di sebelahnya nih, ada seperti kamera pembesar ya, ini diklik aja, ada zoom plus dan zoom out, zoom minus. Zoom plus ini digunakan untuk memperbesar ukuran candlestick. Kalau mau diperkecil ada di sebelahnya, seperti ini ya. Nah ini bisa diperkecil tuh ya. Oke. Ini saya perbesar sampai segini aja. Kemudian di sini ada anak panah warna hijau dan merah. Ini tujuannya untuk mengunci pergerakan dari layar market tersebut. Ya, kalau misalkan dua-duanya aktif, ini saya mau geser ke kiri, nanti dia akan balik otomatis ke kanan. Gitu teman-teman. Ya. Kalau misalkan ini semua tidak diaktifkan, kita bisa tarik data sampai ke ujung ya, mau sampai tanggal berapapun ini bisa, nggak balik lagi ke awal gitu. Tapi kalau ini diklik salah satu, maka dia akan balik lagi tampilannya ke market yang sedang berjalan saat ini gitu. Oke, saya kira bisa dipahami ya. Kemudian di sini ada lagi yang namanya time frame. Nah time frame ini yang perlu teman-teman ketahui bahwa market itu bergerak berdasarkan waktu ya. Jadi kalau time frame M1 atau 1 menit, maka terbentuknya satu candle ini membutuhkan waktu 1 menit. Setelah 1 menit maka dia akan pindah menjadi candle yang kedua dan seterusnya. Jadi kalau time frame M1 berarti dia bergerak perpindahan candlesticknya berdasarkan waktu per 1 menit. Kalau M5 berarti pergerakan satu candlenya itu per 5 menit. M15 berarti per 15 menit. M30 per 30 menit. H1 itu berarti satu candlenya membutuhkan waktu untuk pindah ke candle berikutnya adalah 1 jam. H4 4 jam. D1 itu 1 hari. Weekly atau W1 ini berarti satu candlenya membutuhkan waktu 1 minggu. Dan monthly ini satu candlenya membutuhkan waktu 1 bulan. Nah, jadi pengenalan ini sebenarnya untuk mempermudah teman-teman supaya nanti transaksi di MetaTrader itu tidak bingung gitu. Nah, selain nanti saya akan memberikan tutorial menggunakan PC, teman-teman juga nanti akan belajar pengenalan tentang menggunakan aplikasi MetaTrader di handphone ya. Kemudian di bawah di sini ada muncul tulisan balance, equity, free margin. Nah,
Ketika di sini muncul tampilan seperti ini menginformasikan bahwa saldonya teman-teman ada di 3.908. Kalau teman-teman depositnya 2.000 ya berarti ada di 2.000. Nominalnya nanti ini akan sesuai dengan saldonya teman-teman. Oke. Nah, begitu juga di tampilan ini teman-teman akan melihat transaksinya, teman-teman. Ya, ketika ada buy atau sell nanti di sini akan berjalan dan profitnya itu bisa dilihat di pojok kanan bawah ya yang ada di sini. Oke. Ini bisa diperlebar, bisa diperkecil teman-teman. Nah, ini bisa diperlebar, bisa diperkecil juga. Oke. Setelah itu di sini ada trade, exposure, account history, news alert, mailbox dan lain-lain. Saya cuma biasanya menggunakan trade dan account history saja. Kalau account history ini untuk melihat seluruh transaksi saya. Ya, baik itu yang sudah berjalan ataupun yang kemarin ya. Oke, nah di sini sudah tidak ada transaksinya karena biasanya setiap broker itu di jangka beberapa bulan transaksinya dihapus gitu ya. Nah ini contohnya seperti inilah untuk melihat histori transaksi yang sudah berjalan. Oke, jadi mungkin seperti itu dulu untuk pengenalannya, sangat simpel supaya nanti teman-teman lebih mudah menggunakan aplikasi MetaTrader ini di PC. Jadi silakan disimak baik-baik. Ini pengenalan basic sekali. Kalau dari basicnya saja teman-teman tidak paham maka akan sangat susah sekali ya. Sedikit tambahan ya, kalau untuk transaksi trading ya itu kan ada yang namanya buy limit, sell limit, buy stop, sell stop. Nah, caranya di mana untuk menggunakan buy limit, sell limit, buy stop dan sell stop? Teman-teman harus tahu dulu buy limit itu kondisinya seperti apa ya, sell limit itu seperti apa, buy stop itu seperti apa, dan sell stop itu seperti apa. Contoh ya, ketika candle ini bergerak naik, kemudian saya tandai ya, misalkan di sini saya tandai inilah areanya menggunakan area ini aja. Anggaplah ini menjadi resisten. Oke. Begitu harga sudah turun, kemudian ada pembalikan harga dan di sini ada koreksi harga. Ya, teman-teman di sini kan ada koreksi harga nih, turun. Anggaplah pertama kali harga turun, kemudian harga naik dan menyentuh area resisten. Ini saya tulis resisten, nanti pengenalan resisten, support itu apa, resisten itu apa nanti di materi berikutnya ya. Biar nanti perlahan-lahan teman-teman bisa memahami secara jelas, secara gamblang. Nah, oke. Contohnya seperti ini. Contoh di sini sudah terbentuk area koreksi ditandai dengan satu candle yang cukup besar, volumenya turun. Kemudian teman-teman, wah ini saya akan open posisi sell ya. Tetapi berhubung harganya itu masih turun dan teman-teman menentukan harga sellnya itu di area resisten, maka di sini teman-teman bisa menggunakan sell limit, bukan sell stop ya. Sell limit ya, sell limit itu tujuannya ketika harga berbalik kemudian menyentuh area yang sudah dipasang sell limit, maka transaksi sellnya akan berjalan. Sell limit itu lebih cenderung untuk koreksi, biasanya seperti itu teman-teman. Kalau sell stop biasanya dilakukan atau digunakan ketika penerusan harga atau penerusan tren. Contoh, kalau sell limit berarti transaksi yang akan terjadi adalah sell. Dan ini biasanya terjadi ketika ada potensi market itu mengalami koreksi. Contohnya ini ya. Ini harga pertama dia naik sampai area sini, kemudian turun jauh dan volumenya cukup besar untuk koreksi, maka di sini ada area resisten. Kenapa dikatakan area resisten? Karena di sini ada satu candle yang kemudian naik ya, dan ada penolakan harga lagi di area ini, maka ini bisa dikatakan sebagai resisten. Dan kemudian ketika kita ambil sell limit, maka potensinya adalah kita hanya mencari momentum untuk koreksi atau reversalnya ya, koreksi harga, sehingga ketika kita pasang sell limit di area ini dia akan mengalami penurunan. Nah,
Sekarang bagaimana kalau misalkan kita menggunakan buy stop? Buy stop itu bisa dipasang biasanya di area resisten atau support. Nah, sebagai contoh di sini ada area resisten. Teman-teman akan open posisi buy stop ya. Buy stop itu karena penerusan harga. Yang pertama mungkin teman-teman menganalisa bahwa oh harga sudah bergerak di atas moving average, artinya ini penerusan untuk trend up-nya masih ada peluang, sehingga teman-teman sudah melihat bahwa di sini ada area resisten, teman-teman melakukan open posisi buy stop di area ini misalkan ya. Di area ini kita tulis katakanlah buy stop gitu. Nah, di area merah ini teman-teman melakukan transaksi buy stop. Contohnya di hari ini ya, di sini ya di garis merah ini. Harganya sudah terpasang, lotnya juga 0,10 di harga 1.08701. Begitu ada koreksi harga, kemudian market tidak berani menembus area moving average dan kemudian melakukan pentalan kembali, dan area resisten ini kemudian dijebol, tersentuh, maka buy-nya, transaksi buy-nya teman-teman ini jalan. Buy stop-nya menjadi buy dan transaksinya jalan. Kemudian harga naik ke atas. Nah, kondisinya berarti teman-teman di sini kalau buy stop ya, buy stop di area sini kena, maka naik, sempat kena floating profit sekitar 560 pip. Kalau 0,10 berarti sekitar 56 dolar. Seperti itu gambarannya. Nah, ngambilnya di mana Mas? Buy stop dan sell stop atau buy limit atau sell limitnya. Teman-teman perhatikan di sini ada tulisan menu new order. Kalian klik di sini ya. Simbolnya sudah jelas, volumenya ini adalah lot. Teman-teman rubah dulu menjadi 0,10 seperti itu. Di sini ada stop loss dan ada take profit yang teman-teman bisa gunakan sebagai area batasan resiko dan batasan profit. Kemudian di sini ada type market execution. Nah, market execution ini silakan teman-teman pilih pending order. Maka di pending order ini muncullah buy limit dan sell limit, buy stop dan sell stop. Nanti teman-teman tinggal gunakan saja mana yang harus digunakan. Ketika teman-teman akan menggunakan area atau mau menggunakan strategi breakout ya, maka teman-teman gunakanlah buy stop dan sell stop. Tapi kalau teman-teman mau menggunakan strateginya menggunakan strategi koreksi pada harga atau pada market, maka teman-teman gunakanlah buy limit dan sell limit. Oke, seperti itu ya. Contoh misalkan buy limit harganya di harga berapa, di sini 1.08 ya. Teman-teman tinggal rubah aja di sini 1.08701 ya. Kemudian tinggal klik place. Nah, karena di sini hari Sabtu ya, malam Minggu, jadi ini kan invalid karena market sudah tidak bergerak ya. Kalau misalkan sedang bergerak market di hari kerja, pasti transaksi itu akan muncul ya. Intinya seperti itu. Kalau sudah ditentukan harganya, kemudian teman-teman tulis targetnya berapa dan stop lossnya berapa, kemudian tinggal klik place saja, maka transaksi nanti akan muncul di sini. Tulisannya buy stop, lotnya 0,10 seperti itu. Ya, sedikit pengenalan tentang tutorial penggunaan MetaTrader 4 di PC. Jadi silakan teman-teman nanti bisa pelajari. Mudah-mudahan ini bisa membantu teman-teman yang baru pemula mengenal dunia trading. Jadi silakan dipelajari, dan buat teman-teman yang mau gabung di grup kita di kelas edukasi gratisnya, teman-teman bisa langsung menghubungi link yang ada di bawah. Ya, kontak WhatsApp adminnya sudah ada. Nanti kalau mau belajar offline juga teman-teman bisa datang ke kantor, atau yang kedua teman-teman barangkali lokasinya jauh nih, pengen ikut online-nya saja, boleh saja. Karena kita juga menyediakan kelas online yang diadakan untuk edukasi secara global ya. Jadi siapapun boleh ikut. Itu nanti jadwal untuk Zoom meetingnya sudah diagendakan. Jadi kalau teman-teman sudah masuk ke grup, nanti teman-teman akan mendapatkan informasi-informasi terkait edukasi, sinyal, kemudian analisa, kemudian live Zoom meeting, kemudian ada live trader juga, dan beberapa edukasi-edukasi lainnya. Ya, semoga bermanfaat. Terima kasih. See you next time and bye-bye.